teman-teman semua, perkenalkan nama saya Bonifasius Berkat Ifonati Magula, NIM 250416034. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video presentasi tentang penyelesaian problem solving pada HackerRank. Video ini saya buat salah satu penyelesaian ujian tengah semester yang diberikan dosen saya, Bapak Alexander Sibero, MCom. Pada video ini saya akan menjelaskan penyelesaian sebuah soal problem solving pada situs HackerRank yang berjudul plus minus dengan tingkat kesulitan easy atau mudah dan extra long factorials dengan tingkat kesulitan sedang. Teman-teman, sebelum itu kita harus mengetahui apa itu HackerRank. HackerRank itu adalah situs coding challenge yang dibuat untuk mengasah kemampuan kita dalam menyelesaikan masalah dari pemrograman. Oke teman-teman, langsung saja saya akan menyelesaikan soal pertama, yaitu plus minus. Oke teman-teman, kali ini saya akan menyelesaikan dan menjelaskan tentang sebuah soal pemrograman dari platform HackerRank yang berjudul plus minus. Pada soal plus minus kita diberikan sebuah array atau susunan angka. Tugas kita adalah menghitung proporsi atau fraksi beberapa banyak angka positif, negatif, dan nol dalam array tersebut. Misalnya, jika ada 6 angka, kita harus mencari berapa bagian dari 6 angka itu yang bernilai positif, negatif, dan nol. Jika program dijalankan dengan input tersebut, maka output yang dihasilkan adalah 0,5000000 0,33333 dan 0,166667. Jadi output ini akan menunjukkan hasil perhitungan proporsi angka positif, negatif, dan 0 sesuai dengan nilai input tadi. Langkah pertamanya kita hitung jumlah total elemen, yaitu 6. Kemudian kita hitung banyaknya angka positif yang ada, yaitu 3 angka, yaitu 3, 4, 1. Dan angka negatif ada 2, min 4, min 9. Dan angka 0 ada 1, yaitu 0. Maka saya akan membuat kodenya untuk menyelesaikan soal tersebut. Kode pertama yaitu definisi plus minus array. Karakter ini adalah definisi fungsi bernama plus minus yang menerima satu parameter berupa array angka. Fungsi ini akan menghitung proporsi angka positif, negatif, dan nol array tersebut. Langkah kedua, kita kelompokkan karakter positif, negatif, dan nol, atau pcount, ncount, dan zero count dengan array 0, 0, 0. Maka langkah ketiga yaitu kita melakukan for L in R atau perulangan terhadap L yang akan melakukan perhitungan pada variabel tersebut. Yang artinya loop ini akan berjalan selama kondisi L dari 0 terpenuhi, artinya L bernilai negatif. Dan jika L lebih besar dari 0, maka angka tersebut variabel penghitung angka positif akan bertambah 1. Dan jika L sama dengan 0, maka angka tersebut bukan lebih besar atau kurang dari 0, berarti nilainya 0. Maka variabel penghitung angka 0 bertambah 1. Jadi teman-teman, langkah terakhir kita akan melakukan perintah print terhadap array untuk mencari nilai positif dengan menggunakan 3 karakter
memprint nilai negatif dan nilai 0. Tiga karakter ini berfungsi akan menjumlahkan angka positif dibagi total angka dalam array, jumlah angka negatif dibagi total angka, dan jumlah angka 0 dibagi total angka, masing-masing dengan format angka desimal sebanyak 6 digit di belakang koma sebagai output terakhir. Jadi setelah kita akan selesai melakukan perintah print, lalu kita akan melakukan run code untuk menampilkan output dari input yang telah kita berikan. Jadi kita klik run code, kita akan melihat atau berhasil atau tidak. Oke, berhasil teman-teman. Kita akan submit nanti jawabannya untuk menyimpan outputnya. Jadi di plus minus ini kita menyelesaikan proporsi nilai positif negatif dalam bentuk array. Oke teman-teman, yang kedua itu penyelesaian soal extra long faktorial. Pada soal ini meminta kita untuk menghitung nilai faktorial dari sebuah bilangan bulat n, faktorial dari n yang dilambangkan sebagai n dan seru merupakan hasil perkalian semua bilangan dari 1 sampai n. Misalnya 5 dan seru sama dengan 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 120. Pada soal ini kita harus menghitung faktorial untuk angka yang sangat besar sehingga nilainya juga sangat besar dan tidak muat di dalam tipe data integer biasa. Adapun nanti kita akan memberikan kode-kode untuk menyelesaikan soal ini agar bisa menghasilkan output yang diharapkan dari soal tersebut. Oke teman-teman, kode yang akan kita gunakan pertama itu kita definisikan fungsi bernama extra long factorial yang menerima satu parameter berupa angka n. Fungsi ini akan menghitung nilai faktorial dari angka n. Itu def extra long factorial variable n. Kode kedua yaitu faktorial sama dengan 1. Variabel ini akan menyimpan hasil perkalian berturut-turut dari angka 1 sampai n. Teman-teman, saya akan mengetik faktorial sama dengan 1. Langkah ketiga yaitu for in range 1 n tambah 1. Pada kode ini kita akan memulai sebuah pengulangan dari angka 1 sampai n secara berturut-turut pada setiap literasi nilai i bertambah 1. Teman-teman, saya akan mengetik. Dan langkah keempat yaitu faktor kali sama dengan number. Di dalam pengulangan, kalikan nilai result atau faktor yang sekarang dengan nilai i, lalu simpan kembali ke faktor. Ini melakukan perkalian berantai untuk menghitung faktorial. Dan langkah terakhir yaitu kita mengetik perintah print faktor untuk mencetak hasil akhir perkalian atau nilai faktorial ke layar sebagai output fungsi. Jadi kita akan run. Kita akan melihat apakah berhasil. Teman-teman, kode yang saya gunakan untuk menyelesaikan soal extra long factorial ini berhasil. Berjalan dengan baik. Saya akan submit kode ini agar tersimpan nanti di akun saya. Jadi teman-teman, kesimpulan dalam soal extra long factorial ini kita belajar menghitung faktorial angka besar yang luar biasa besar nilainya dengan menggunakan bahasa pemrograman yang mendukung bilangannya besar secara otomatis seperti Python. Perhitungan ini dapat dilakukan dengan mudah hanya menggunakan pengulangan perkalian berturut-turut sampai selesai. Terima kasih atas perhatian kalian. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan jika ada kekurangan saya minta maaf. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.